Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Helina, NIM C20862070006 dari S1 PG PAUD Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 2. Tema video kali ini mengenai Islam progresif. Nah, di sini saya mengambil jurnal mengenai Islam progresif, telaah pemikiran dan gerakan jaringan Islam liberal yang ditulis oleh Ahmad Ilyas Ilmail dan diterbitkan oleh jurnal Al-Qalam. Nah, selanjutnya yaitu hasil review dan pembahasan. Yang pertama mengenai sejarah kelahiran JIL. Nah, jadi gini, sebelum reformasi, pemerintahan Soeharto berusaha menekankan sebisa mungkin aspirasi kelompok Islamis klien mencegah tampilnya terbuka di ruangan publik. Nah, ketika pemerintahan Soeharto ini berakhir, ruang politik mulai terbuka, klien lebih demokratis. Bersama dengan orang-orang radikal fundamentalis, klien kelompok Islamis yang dulunya dibungkam pada masa Soeharto, kini mulai memberanikan diri muncul ke permukaan. Fakta ini menunjukkan bahwa di era pemerintahan baru Indonesia, kelompok radikal fundamentalis itu lebih vokal mengampanyekan ide-idenya. Nah, bagi kebanyakan kelompok muslim moderat, fenomena ini menjadi suatu yang mengkhawatirkan bagi kelangsungan Indonesia di masa depan. Nah, kekhawatiran itu terutama dibuktikan bersama dengan munculnya konflik antar etnis agama di beberapa wilayah seperti Kalimantan, klien Sulawesi. Nah, kelahiran kelompok-kelompok seperti MMI, FPI, PK, HTI, serta kelompok-kelompok fundamentalis lainnya yang ditengarai menjadi sebab munculnya konflik antar agama dipandang makin mengancam kesatuan NKRI. Nah, kelompok muslim moderat memandang situasi seperti tersebut makin tidak bisa dibiarkan. Sebab jika tidak, maka lama-kelamaan situasi tersebut akan menggerogoti wibawa negara klien merusak demokratis, klien toleransi di Indonesia. Mereka melihat bahwa semakin hari kelompok muslim radikal fundamental makin militan, sistematis, dan terorganisir. Sementara itu, pemikiran dan kelompok muslim moderat progresif lemah, tidak terorganisir, tidak punya perlawanan, apalagi kekuatan untuk menyampaikan ide-ide pembaharuannya. Nah, untuk itulah pada awal tahun 2021, 6 pemuda muslim progresif yakni Ulil Absar Abdallah, Lutfi As-Saukani Hamid, Bashir, Ihsan Ali Fauzi, Nongdaro, Mahmada, dan Ahmad Saha berkumpul dan membicarakan pentingnya membangun suatu jaringan gerakan pemikiran progresif di Indonesia. Kemudian pada tanggal 8 Maret 2021 berdirilah jaringan yang memayungi pemikiran-pemikiran liberal di Indonesia yang kemudian dikenal dengan Jaringan Islam Liberal Steel. Pendiri JIL ini yang diprakarsai dan difasilitasi oleh Budaya Gunawan Muhammad itu ditandai dengan diadakannya diskusi perdana di Teater Utan Kayu, Jakarta, dan peluncuran mailing list JIL, dan selanjutnya ketika didirikan, JIL tidak diniatkan sebagai sebuah organisasi formal seperti halnya Muhammadiyah atau NU. Nah, menurut para pendirinya ini, JIL hanyalah organisasi jaringan saja yang bersifat cair dan lepas. Nah, pendirian tersebut ini kemudian diikuti oleh perlawanan defensi dari kelompok-kelompok fundamentalis yang merasa tertandingi dan terancam eksistensinya di Indonesia. Kedua, ada gagasan pembaruan kelompok Islam progresif. Nah, dalam pandangan Muslim progresif, penafsiran ulang atas Islam tidak didasarkan atas model masa lalu seperti pandangan kaum fundamentalis, tetapi didasarkan atas kondisi kekinian dan temuan-temuan terbaru ilmu pengetahuan. Nah, tradisi dan masa lalu mesti
dipahami semangatnya secara kontekstual sesuai kebutuhan zaman saat itu. Nah, dalam pemikiran progresif Islam, semangat substansial dari masa lalu itulah yang ditransferkan ke masa kini dan bukan model formalnya untuk menafsirkan Islam sesuai dengan konteks kekinian itu. Nah, kelompok Muslim progresif dari JIL mengajukan ide pembaharuan dalam 4 ranah kehidupan masyarakat Islam. Yang pertama, pembaruan dalam aspek kehidupan bernegara melalui konsep sekularisme. Yang kedua, pembaharuan dalam aspek kehidupan sosial masyarakat melalui konsep pluralisme. Yang ketiga, pembaharuan dalam aspek kehidupan individu melalui konsep liberalisme. Yang keempat, pembaharuan dalam bidang kesetaraan gender. Nah, walaupun diklan garapnya berbeda, keempat agenda pembaharuan Islam progresif itu berkaitan satu sama lainnya. Dalam pankelam Muslim progresif, negara yang sehat adalah bentuk negara demokratis. Negara yang berpaham demokratis dalam pengertian yang sebenarnya menurut pemikiran Muslim progresif ini bisa dikecuali didirikan di atas landasan sekularisme. Nah, Lutfi As-Saukhani ini misalnya menyebutkan ada 3 usulan model negara demokratis di Indonesia. Negara Islam demokratis, negara religius demokratis, negara sekular demokratis. Nah, menurut As-Saukhani ini, 2 model yang pertama adalah bentuk negara demokratis yang semu atau demokratis setengah mati. Sebaliknya, negara yang mampu menjalankan demokrasi dengan benar adalah negara dalam bentuk yang sekular. Bagi para pemikiran Muslim progresif, sekularisme adalah konsekuensi logis dari demokratis. Nah, demokrasi sendiri sejatinya kelanjutan dari penerimaan konsep nation state yang menggantikan bentuk lama negara teokrasi. Sejak pembaruan Islam digulirkan, umat Islam kebanyakan sudah bisa menerima demokrasi selain bentuk negara bangsa. Tapi mereka masih kesulitan untuk menerima sekularisme. Padahal demokrasi yang benar sejatinya tidak mungkin dijalankan tanpa sekularisme. Nah, negara yang mau menjalankan demokrasi tanpa menerima sekularisme ini dalam praktiknya nanti justru akan mencederai prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Dari sini, para pemikiran Muslim progresif hendaknya mengatakan jikalau negara-negara Muslim ingin mengejar ketinggalannya, mereka mesti memperbarui pandangan keagamaan mereka selain mulai belajar menerima sekularisme tersebut. Dari segala pembaharuan kehidupan sosial, para pemikir progresif JIL ini mengusulkan ide pluralisme. Jika sekularisme berusaha menempatkan agama-agama secara profesional dengan menghindari politas negara terhadap agama, maka pluralisme ini berusaha memperbarui pandangan eksklusif dalam doktrin agama-agama ini. Menurut para pemikiran Muslim progresif, doktrin tentang superioritas suatu agama yang mengatasi agama-agama lain dalam konteks masyarakat yang plural tidak mungkin lagi dipertahankan. Nah, lebih dari itu, para umat beragama itu dituntut untuk terlibat aktif bekerja sama dalam penuntasan masalah-masalah kemanusiaan. Nah, keaktifan klien ini bekerja sama mengharuskan adanya dialog teologis antar keyakinan. Ide pluralisme ini memang mengaktifkan pandangan tentang satu-satunya agama yang paling benar, tapi juga sebuah kesalahan memandang pluralisme sebagai paham yang menyamakan semua agama. Nah, pluralisme ini memandang masing-masing agama sebagai yang unik. Klien benar menurut kriteria masing-masing. Dalam pemikiran Muslim progresif, paham pluralisme ini menolak menggunakan standar ganda untuk menilai agama orang lain. Nah, lebih dari itu, paham pluralisme ini mengajak untuk memandang penganut agama lain sebagai rekan seperjalanan. Klien buka sebagai pihak lain. Untuk memperbarui pemahaman keagamaan ke arah pluralisme ini, kaum Muslim progresif berusaha mengajukan konsep common platform.
Jadi, walaupun secara formal agama itu berlainan satu sama lain, tetapi secara esensial semuanya memiliki cita-cita, klaim, dan tujuan yang sama. Nah, dalam masyarakat, perulah seperti di Indonesia ini, begitu kaum muslim progresif, yang perlu ditonjolkan adalah kesamaan esensial agama-agama itu. Klaim bukan aspek formalnya. Dalam konteks sipil ini, teologi pluralisme ini kemudian dilaborisasi lebih jauh menjadi multikulturalisme, suatu paham kebenegaraan yang menempatkan agama-agama dalam ranah kultur yang beraneka ragam. Nah, negara memposisikan semua religiokultur itu dalam kedudukan yang setara, klaim menampung semua aspirasi secara profesional dan seimbang. Nah, menurut pandangan kaum muslimin progresif ini, ide multikulturalisme ini sebagai berkelanjutan pluralisme ini yang diusulkan untuk melahirkan suatu format negara fair status seperti negara-negara maju. Menurut para pemikiran muslim progresif juga, Islam memberikan keistimewaan pada kelompok tertentu untuk menafsirkan agama. Lebih dari itu, masing-masing individu dipersilahkan untuk mendalami dan memahami agama sesuai dengan taraf kemampuannya. Karena itu, para pemikiran muslim progresif menolak setiap bentuk otoritas penafsiran permukaan agama. Liberalisme menghendaki agar dominasi tokoh-tokoh keagamaan dihilangkan dan dipersempit ruangannya untuk mereka tampilkan secara lebih besar. Demikian itu upaya agar tidak ada lagi kekhawatiran individu dari segala bentuk intimidasi yang mengatasnamakan agama, seperti pemurtadan, penyesatan, atau pengkafiran. Nah, para pemikir muslim progresif juga, sejarah kemajuan Islam adalah sejarah kebangkitan liberalisme. Pada masa kemasan ini, kebebasan berpikir dihargai dan tidak pernah dicurigai. Karena itu, menurut catatan Muhammadiyah Iqbal Sarjana, kenamaan ini di saat itu tidak heran jika sejarah menyebutkan tidak kurang dari 100 sistem teologi muncul dalam Islam liberalisme. Dalam sejarah pemikiran Islam telah menghasilkan kreativitas dan kemajuan yang disignifikasi pada masanya. Nah, situasi demikian itu terutama didukung oleh sikap para khalifah yang menghargai beberapa berpikir dan berpendapat. Kemudian Islam justru terjadi ketika dominan otoritas mulai menggantikan kebebasan berpikir dan kemudahan menggantikan kedinamisan. Untuk itu, pemikiran progresif mengajak kebebasan berpikir dengan membuka ruang ijtihad seluas-luasnya dalam seluruh aspek kehidupan, klaim menghidupkan kembali tradisi liberalisme Islam tersebut. Nah, bagi para pemikir muslim progresif, kesempatan perempuan untuk berpartisipasi, klaim membentuk opini di ruang publik adalah sama luasnya dengan laki-laki. Islam dalam pandangan mereka mengizinkan kaum perempuan untuk menjadi pemimpin, klaim bahkan menjadikan kepala negara sekalipun. Walaupun pandangan umat muslim belakangan terhadap perempuan boleh dibilang sedikit mulai bergerak maju. Dalam pandangan pemikiran muslim, saat ini perjuangan untuk membebaskan perempuan dari dominasi laki-laki belum selesai. Nah, demikian itu karena pembatasan gerak perempuan di ruangan publik sejauh ini masih berlangsung. Minat tersebut masih terlihat di dunia muslim seperti Afghanistan, Pakistan, Saudi Arabia, terutama dalam pembatasan fungsi masjid yang tadinya merupakan ruang publik menjadi milik laki-laki. Ada bentuk gerakan dan sosialisasi ide jaringan Islam ribelah. Pada awal-awal periode pergerakan JIL, setidaknya ada 7 program yang dijalankan untuk mensosialisasikan gagasan JIL. Yang pertama, sindikasi penulisan Islam ribelah. Maksudnya adalah mengumpulkan tulisan sejumlah penulisan yang selama ini dikenal atau belum dikenal oleh publik luas sebagai pembela pluralisme dan inklusivisme. Sindikasi ini akan menyediakan bahan-bahan tulisan, wawancara, dan artikel yang baik untuk koran-koran di daerah yang biasanya mengalami kesulitan untuk mendapatkan tulisan yang baik.
Yang kedua, mengadakan talk show tentang pembagian isu sosialisasi keagamaan di tanah air. Nah, perbincangan ini diudarakan melalui radio-radio channel Islam digelar di seluruh penjuru Nusantara. Yang ketiga, penerbitan jurnal buku. JIL berupaya menghadirkan buku-buku yang bertemakan pluralisme, klan inklusivisme agama, baik berupa terjemahan, kumpulan tulisan, maupun penerbitan ulang buku-buku lama yang masih relevan dengan tema-tema tersebut. Saat ini juga JIL sudah menerbitkan buku kumpulan artikel, wawancara, dan diskusi. Yang keempat, penerbitan buku-buku saku untuk kebutuhan membaca secara umum. JIL menerbitkan buku saku tebal 50 sampai 500 halaman dengan bahasa renyah dan mudah dicerna. Buku saku ini akan mengulas selain menanggapi sejumlah isu yang menjadi bahan perdebatan dalam masyarakat. Tentu ditanggapi ini dari perspektif Islam liberal. Tema-tema itu antara lain jihad, penerapan syariat Islam, jilbab penerapan ajaran memerintahkan yang baik, klan mencegah yang jahat, dan lain sebagainya. Melalui mailing Islam Liberal dengan alamat islamliberal@yahoo.groups.com. Yang keenam, iklan layanan masyarakat yang berisi tema-tema seperti pluralisme, penghargaan atas perbedaan, dan pencegahan konflik sosial. Sebuah iklan berjudul Islam Warna-Warni yang pernah ditayangkan di 2 stasiun televisi swasta di Indonesia. Nah, yang ketujuh, ada diskusi keislaman yang diselenggarakan atas kerjasama antara organisasi liberal dan diskusi keliling yang dipelopori oleh para mahasiswa di tanah air. Termasuk dalam diskusi ini ada workshop diskusi terbatas. Kemudian sejak tahun 2006, JIL ini meluncurkan penerbitan buletin yang membuat diskusi tentang isu-isu pluralisme ini kenegaraan modern bernama Hiwar. Dalam perkembangan berikutnya, menurut keterangan Taufik Damas, salah seorang koordinasi JIL, penerbitan buletin ini juga mengalami hambatan karena persoalan keterbatasannya tim penulisan. Nah, walaupun demikian, tidak semua program JIL mengalami kemunduran. Milis JIL misalnya mendapatkan respon positif dari banyak pihak yang menghendaki agar diperluas menjadi website yang dapat diakses oleh banyak kalangan. Nah, sementara itu tetap dipertahankan untuk kalangan terbatas saja. Sejauh ini JIL belum pernah melakukan evaluasi internal menyangkut sejauh mana program berhasil atau gagal. Bagi JIL ini, begitu Damas menjelaskan, program jangan dilihat sebagai sesuatu yang bersifat statistik. Betul bahwa jika ingin berhasil, organisasi apapun mesti memiliki tanjim yang jelas, minimal menerapkan prinsip 5W1H atau SWOT. Nah, JIL ini menerapkan itu tapi amat dibatas, klien sederhana sifatnya. Nah, menurut Dimas ini, biarlah lembaga lain yang melakukan riset atau pencapaian JIL menyebarkan ide-idenya. JIL akan menerima hasil riset itu sebagai pertimbangkan langkah ke depannya. Ada masa depan jaringan Islam liberal di Indonesia. Nah, sebagai gerakan yang melawan kelompok fundamentalisme dan radikalisme di Indonesia, perjuangan JIL tentunya tidak mudah dalam mensosialisasikan ide dan gagasannya tentang Islam progresif. JIL setidaknya harus berhadapan dengan 2 kubu pemikiran Islam di Indonesia, yaitu kaum tradisionalis, konservatif, dan fundamentalis. Menurut hemat penulis, meskipun diserang bertubi-tubi oleh banyak kelompok dan begitu besar harganya yang mesti dibayar, JIL patut bersyukur karena masih eksis dan tetap survive hingga usianya yang ke-10 sekarang. Ini terjadi antara lain karena JIL lahir dalam kondisi politik yang relatif lebih kondusif, terutama sejak di Indonesia memasuki era baru, yaitu era reformasi. Terakhir, selain faktor kaderisasi, tentunya orientasi gerakan Islam liberal di masa depan juga kelihatannya perlu ditinjau ulang.
Menurut analisa pemikiran muda progresif Zuhari Misrawi, Islam liberal harusnya mempertimbangkan kembali strategi dakwahnya di masa mendatang. Islam liberal harusnya mulai merambah problematika kekinian, memihak dan menyentuh masyarakat yang paling bawah, sehingga kehadirannya memberikan makna yang real bagi masyarakat. Kalau membawa kebaikan pasti bertahan sesuai kaidah al-baqa al-islah la al-aqwa. Yang menang yang membawa kebaikan, bukan yang kuat. What do you want to see? Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.